Shalom Cornerstone. Shalom. Sama-sama lambaikan tanganmu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari teman-temanku, sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat sore Bapakku yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan yang Kau sudah berikan pada kami sepanjang seminggu ini. Sebentar Tuhan, kalau kami mau beribadah, kami mau bertemu Tuhan dengan-Mu. Kau yang hadir Tuhan, Kau yang jamah setiap hati kami, Kau yang layakkan Tuhan kami untuk menghadap-Mu. Biar kami bisa mendapat sesuatu Tuhan. Kami tidak sama seperti kami datang, biar Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari teman-temanku yang siap untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, kita katakan amin. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sama-sama kita buka hati kita teman-teman, katakan ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Teman-teman sendiri katakan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Kami serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada,
ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Buka tanganmu teman-temanku, katakan, inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sungguh-sungguh katakan, di hati inilah rumahmu ya Tuhan, inilah baitmu, ini baitmu, ku kan berada, senantiasa. Sama-sama aku ajak kita taruh tangan kita di dada teman-temanku. Di hati inilah rumahmu, ya Tuhan, hati ini rumahmu, di hati inilah baitmu, hati ini baitmu Yesus, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari teman-temanku, aku ajak kita buka hati kita sore hari ini. Aku mau ingatkan kalau kita ini layak, teman-temanku. Kita ini sudah dilayakkan. Hati kita ini adalah rumah kepunyaan Tuhan. Hati ini kepunyaan Tuhan, teman-temanku. Mungkin kalian merasa jauh beberapa waktu ini, tapi aku mau ingatkan sore hari ini, Tuhan ada di setiap hatimu. Tuhan tinggal di dalam dirimu. Mari angkat sembahmu, angkat pujianmu. Kau
Teman-teman, aku sore hari ini mau ajak kita taruh tanganmu sama-sama di dada. Percayalah bahwa Tuhan yang teramat baik, yang sungguh baik, Tuhan yang dahsyat itu ada di dalam hati setiap kita. Tinggalkan semua bebanmu, tinggalkan permasalahan, tinggalkan apapun yang menekan jiwamu sore hari. Ingat bahwa Tuhan selalu beserta denganmu. Tuhan itu memampukanmu, teman-teman. Dimanapun kami berada, dimanapun engkau berada, Dia selalu ada di situ. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh, kami mengucap syukur untuk Kau Tuhan. Kau selalu ada bagi kami. Kau selalu beserta kami. Oh, sungguh hanya Engkau Tuhan. Sungguh hanya Engkau pribadi yang kami cari pada sore malam hari ini. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God.
been faithful. Yes, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your song. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. In the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Sure, all my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing all my life. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing again, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Sing again, all my life, all my life, all my life. Oh, ini kehidupan kami, Bapa. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sore malam hari ini teman-temanku, mungkin pada sore malam hari ini kita terlalu jauh sama Bapa kita. Mungkin kalau kita mau flashback ke belakang, ada beberapa kesalahan yang telah kita lakukan yang membuat kita ini menjauh dari Bapa kita. Yang membuat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita merasa Tuhan tidak ada. Kita merasa Tuhan gak ada untuk menolong setiap kita. Atau bahkan kita merasa tidak layak untuk datang lagi untuk menyembah Tuhan, teman-temanku. Tapi sore malam hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa kebaikan Tuhan itu sangat besar, terlebih besar dari kesalahan kita, teman-temanku. Apapun dosa yang telah kita lakukan, apapun kesalahannya itu, tetap ingat kasih Tuhan itu sangat besar bagi setiap kita. Mari kita sejenak perlahan-lahan, teman-temanku. Kita ingat betapa baiknya Tuhan kita. Sambil mengangkat kedua tangan kita, teman-temanku. All my life you have been so full. Oh, you faithful God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness, the
Lebih lembut lagi teman-temanku, katakan, all my life you have been faithful. Oh, ini kebaikan-Mu Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh yes you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Sing again. All my life, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running up, it's running after me. Your goodness is running up, it's running after me. With my life laid down, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running up, it's running after me. Oh, your goodness is running up, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running up, it's running up. Sing again, your goodness. Your goodness is running up, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running up, it's running after me. Sing your goodness is running up, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running up, it's running after me. Sing again, your goodness is running up, It's running after me. oh, your goodness is running up, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running up, it's running after me. Kebaikan-Mu itu Tuhan.
Sore malam hari ini jangan lagi kita mengandalkan kekuatan kita, teman-temanku. Dia berfirman pada setiap kita, marilah kepadaku yang berbeban berat dan berletih lesu. Dia akan memberikan kelegaan yang sangat luar biasa bagi setiap kita, teman-temanku. Mungkin kita capek pada keadaan kita. Mungkin kita merasakan lelah yang teramat banyak. Tapi sore malam hari ini ayo bersama-sama dengan saya, teman-temanku. Kita andalkan kekuatan Tuhan saja. Kita letakkan keegoisan kita. Kita letakkan semua pengetahuan kita. Biarkanlah Tuhan yang bekerja pada sore malam hari ini, teman-temanku. Kita sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terus pelan-pelan angkat penyembahanmu kepada Tuhan kita. Oh Tuhan, kami ingin mengandalkan-Mu pada sore malam hari ini. Sebab hanya kekuatan-Mu saja yang mampu untuk mengangkat kami, Bapa. Oh Tuhan, hanya Engkau Yesus Allah kami, sumber kekuatan kami, Bapa. Oh dalam batasi kaya dalam mana ya dalam. Sore malam hari ini kami gak mau mengandalkan kekuatan kami lagi, Tuhan. Biarkanlah kami percaya penuh kepadamu. Biarkanlah kami berserah penuh kepadamu. Sebab kami percaya kekuatan-Mu itu nyata bagi setiap kami. Mari teman-teman, siapa yang mau mengandalkan Tuhan? Aku undang kita bangkit berdiri sambil mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, teman-temanku. Sekali lagi 1-2 menit ke depan, ayo ambil saat teduh sejenak, teman-temanku. Urala batashi kana ya ralamaya. Inaralama kana ya ralamaya ralamaya. Aku mengajak kita sama-sama kembali sama Tuhan kita. Urala batashi kaya ralabana ya ralamaya. Urala bakana ya ralamana ya ralamaya ralamaya ralamaya. Oh Tuhan, mungkin aku terlalu jauh terhadap-Mu, Bapa.
Mulai sore malam hari ini hidup kami hanya untuk memuji-Mu Bapa. Mulai sore malam hari ini kami akan terus mengandalkan-Mu, berpegang padamu, terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Perlahan-lahan kembali kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, teman-temanku. Kita yang mau berserah, mengandalkan Tuhan, dan kehidupan kita hanya untuk memuji Dia. Hosanna in the highest, let our King believe. Hosanna. Katakan lagi, Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King believe that Hosanna. Sing Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Lebih lagi teman-teman, katakan Hosanna. Hosanna in the highest.
sukacita yang telah kau berikan pada setiap kami. Sebentar kami akan bersorak-sorai lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau merasakan kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan, teman-teman. Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Leading me to your heart, I belong to you. Now I can see clearly, my God, you are for me. You won't let go. Your love won't let me down. Yeah, I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe you, holding on to you. Holding on, I know you will never. I want all of you, you'll never change your love. Sama-sama bentuk hati tangannya yuk. Love won't. Sama-sama angkat tanganmu teman-teman. You listen as I pray. You paid the 99 for me. You paid the sky with promises of your grace. So I find way to you. Now I can see clearly, my God, you are for me. You won't let go. Sama-sama angkat tanganmu teman-teman. Won't let me down, and I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never. I want all of you, you'll never change. Siapin hatinya lagi ya. Sama-sama angkat tanganmu. Love won't let. Di sini yang masih semangat memuji Tuhan, lambaikan tanganmu Cornerstone. Kasih tos kanan kirinya, yuk lebih semangat lagi. Siap-siap ya. Aku mau janjian dulu nih. Setiap kali ada kata dibebaskan, tangannya bentuk gini, terus bentuk X, terus dilepaskan kayak gitu ya. Dibebaskan, dibangkitkan, kita angkat tangannya sama-sama. Bisa Cornerstone? Boleh diperagakan gak sih? Boleh diperagakan dulu ya. Dibebaskan dan dibangkitkan. Bisa? Sekali lagi boleh? Sekali lagi, let's go. Dibebaskan dan dibangkitkan. Amin. Beri sorak kemuliaan buat Tuhan kita teman-teman. Woo! Besar, lebih kuat dari dosa,
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, lambaikan tangannya ya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan. Siap-siap. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh, hanya untukmu. Yang mau menaikkan syukurmu untuk Tuhan, sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu, naikkan syukurku. Ku tak akan memuji, meninggikan namamu selalu, menari, siap-siap lagi komentar. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Siapa yang di sini yang mau memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan? Angkat tanganmu, lambaikan tanganmu, Pak Kristen. Sama-sama kita tepuk tangan tinggi-tinggi yuk. Ku tak akan memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, oh, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekali lagi katakan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Amin. Kita punya Tuhan yang mulia. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi, siapa namanya? Yesus. Boleh kita senggol kanan kiri kita, teman-temanku. Katakan kita mau lebih semangat lagi sama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau lebih semangat lagi buat memuji nama Tuhan. Amin. Yes. Are you ready? Come on. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu bebaskan. Amin. Roh-Mu bangkitkan. Kuasa-Mu sungguh sangat luar biasa Bapa. Yes. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah. Siap lompat ke Kristus. 1, 2, 3, jauh di hadapan tatamu. Seluruh dunia menyatakan
kuasanya mengalir. Tuhan melawat setiap kita, teman-temanku. Amin. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebenaranmu dinyatakan, diselamatkan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, teman-temanku. Siapa yang mau menyembah Tuhan, melompat buat Dia. Ready? One, two, three, jump. Jangan turun dong tepuk tangannya. Tuhan, ini anak-anak-Mu. Amin. Sekarang boleh ikutin ya. Kita sore malam hari di Bapak. Sebab Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan, Tuhan Yesus. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, teman-temanku. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Sekarang tepuk tangan ya. Lebih tinggi buat Tuhan kita. Oh, semesta bersuka. Ready? Jump, 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 jump. Seluruh jiwa mengaku, nyanyikan pujian, sejadah dengan surga. Duduk kembali, teman-temanku. Tiba saatnya kita diberi waktu untuk memberikan persembahan. Mari sebelumnya aku ajak kita berdoa bersama, teman-teman. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang Kau sudah berikan kepada kami di dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Sebentar kami mau memberi sebagian dari apa yang Kau sudah beri, biar kami bisa memberi dengan bersuka cita. Karena kami sungguh mengasihi Engkau. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Mari teman-teman yang siap memberi katakan amin. Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap komunitas ini bisa menjadi tempat untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya, kalian bisa menghubungi kontak PIC yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Untuk informasi jadwal BYC di tiap wilayah, kalian dapat menghubungi tim follow up sepulang ibadah. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation. Siapa yang merasakan sukacita surga pada sore malam hari ini? Boleh sekali lagi kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita, teman-temanku. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Engkau adalah kekuatan kami. Oleh sebab itu kami akan berakar penuh padamu. Kami gak akan mau kembali lagi untuk meninggalkan-Mu, Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang ku berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan
Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Lagi katakan, ku kan berdiri, diri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Aku undang sama-sama kita bangkit berdiri, teman-temanku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita percaya bahwa Allah kita akan selalu menopang kita, teman-temanku. Boleh sama-sama kita angkat tinggi tangan kita. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Lebih lembut lagi, teman-temanku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, karena Yesus. Karena Yesus selalu. Katakan, karena Yesus. Karena Yesus selalu. Sekali lagi katakan, karena Engkau Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah yang selalu menopang setiap kami ya Bapa. Engkau yang selalu memberi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan sudah izinkan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan ini Tuhan boleh benar-benar menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, kuasai setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga setiap benih kebenaran firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan.
Dan kami boleh menghasilkan buah. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Sehingga biarlah nama-Mu saja yang terus dipermuliakan ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ayo sekali lagi. Dengan penuh semangat ya. Salam. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pertanian gitu ya. Kalau bulan ini kita tema besar kita adalah tertanam. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sedikit terkait dengan ilmu pertanian gitu ya. Tapi bukan membahas semua tentang pertanian gitu, bukan gitu ya. Tapi sebelum masuk, saya ingin bagikan sebuah pengalaman. Ada teman-teman di sini yang pernah membeli apel di Malang? Ada ya? Ada beberapa yang pernah membeli apel di Malang. Saya memiliki sebuah pengalaman gitu ya. Saya pernah ke Malang, ketika saya pulang saya ingin membelikan sebuah oleh-oleh untuk keluarga gitu ya. Mampirlah saya di daerah Singosari. Itu biasanya ada orang jualan apel yang dibungkus pakai jaring-jaring. Ada yang pernah lihat ya, atau mungkin ada yang pernah beli gitu. Saya beli beberapa, saya lupa harganya gitu ya. Oh saya lihat itu kan bagus, dibungkus dengan jaring-jaring itu kan kelihatan cantik gitu ya. Rapi, disusun dengan rapi, bagus banget. Saya bawa pulang, ketika sampai rumah saya bagikan ke saudara-saudara dan saya ada sendiri di rumah, saya buka gitu ya. Ketika saya buka, betapa kagetnya gitu ya. Yang buah apel yang kelihatannya bagus. Ketika dilihat, saya enggak memperhatikan sampai detail gitu ya, dalam-dalamnya saya buka gitu enggak. Tapi begitu saya buka dari jaring, saya keluarkan dari jaring itu. Ternyata di dalamnya ya ditata dengan rapi sedemikian rupa. Di dalamnya tuh apelnya banyak yang hitam-hitamnya. Ya, kalau bahasa Jermannya itu bocel-bocel gitu ya. Dalamnya itu ternyata ada yang seperti itu. Dan itu semuanya. Saya gini, mateng gitu ya. Ternyata saya dibujui, dibohongi gitu ya. Kelihatannya bagus, buah itu kelihatannya bagus karena disusun dan dikemas dengan sangat bagus. Tapi ketika kita buka ternyata buah itu buah sortiran. Ya. Jadi kalau beli, saya akhirnya pengalaman kalau beli di sana mending beli yang kiloan. Jadi yang kita bisa milih, bisa ngambil gitu ya. Yang disusun-susun bukan dibungkus. Akhirnya saya punya pengalaman seperti itu. Saya pernah coba lagi beli gitu ya. Di tempat yang lain ternyata sama. Dari luar, di jaring itu dari luar kelihatan bagus. Ternyata dalamnya yang ditaruh di dalam gitu. Itu ternyata bocel-bocel gitu ya. Wah oke. Akhirnya ketika saya ke Malang saya beli apel, saya selalu beli yang kiloan. Terus saya juga punya pengalaman tentang bercocok tanam. Gitu ya. Saya terlahir dari keluarga petani gitu ya. Jadi ada sedikit hobi saya itu bertanam. Ya, saya pernah belajar tentang aquaponik gitu ya. Jadi memadukan ikan dengan tanaman gitu ya. Jadi tidak perlu dipupuk, tidak perlu pakai media tanah dan lain sebagainya, tapi tanaman itu tetap bisa hidup. Saya pernah coba dan berhasil gitu ya. Saya pernah juga belajar tentang hidroponik gitu ya. Berhasil dan saya coba tanam waktu itu bukan buah terong ya. Iya bener ya, buah terong gitu ya. Saya tanam terong ya. Kalau mungkin teman-teman tahu biasanya buahnya yang panjang, ungu, ada yang hijau, ada yang bulat macam-macam kayak gitu ya. Saya tanam yang bulat karena saya suka yang terong lalap. Ketika saya tanam, saya beli bibitnya gitu ya. Saya beli di Trubus, saya beli ini dari pihak Trubusnya bilang bahwa ini bibit yang paling bagus. Saya beli, saya tanam, tumbuh gitu ya. Saya sirami, saya rawat, saya kasih pupuk dan lain sebagainya, tumbuh. Ya saya tanam di rumah saya ya, daerah Juanda itu kan daerah yang asin airnya ya. Saya tanam di sana, batangnya bagus, tingginya, pertumbuhannya itu tinggi sampai sekian ya, sampai segini ya tingginya pohonnya itu. Daunnya besar-besar, tebel-tebel, buahnya banyak.
Tapi yang paling aneh, ketika dia berbuah, saya ambil buahnya, mau saya masak, kulitnya sangat keras. Nggak bisa dimakan. Saya kaget, saya ambil yang paling kecil sama. Saya gini, kok bisa ya kayak gini? Setelah saya teliti, saya pelajari betul itu kenapa. Ternyata tanahnya itu enggak cocok. Jadi dia memang mintanya bukan yang di daerah, maksudnya air asin gitu ya. Jadi airnya kulitnya itu kulit terong itu keras. Bener-bener enggak bisa dimakan gitu ya. Misalkan di sayur itu ketika digigit itu ngelawan kulitnya gitu ya. Ngelawan balik gitu ya. Itu saya, oke, gagal. Jadi dari situ saya belajar, ternyata tidak semua tanaman itu cocok ditanam di Surabaya gitu ya. Nah, oke, itu tadi sekilas tentang cerita pengalaman saya pribadi tentang buah ya. Hari ini kita akan belajar dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Kita akan baca bersama-sama. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Lukas 6 ayat 43 sampai 45, demikian firman Tuhan, perikopnya itu pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan jelas. Jadi sedikit cerita gitu ya. Ketika saya beli, saya pikir buah itu baik. Ternyata buah itu tidak baik. Ketika saya tanam, saya beli bibit yang terbaik. Ternyata buahnya pun tidak baik. Gitu ya. Jadi buah merupakan sebuah identitas dari tanaman atau pohon. Gitu ya. Contoh kita kenal pohon mangga. Kita akan lihat, oh ini pohon mangga. Dari apanya? Dari buahnya. Jadi buah itu adalah identitas. Kita kenal pohon apel. Dari mana? Dari buahnya. Kita kasih nama itu pohon pisang. Dari mana? Dari buahnya. Jadi buah adalah identitas dari tanaman atau pohon yang kita lihat. Anggur, kita melihat anggur itu pohonnya merambat. Kita kenal dari mana? Dari buahnya, dari apa yang dihasilkan oleh tanaman itu. Dan melalui buahnya juga kita bisa memberikan penilaian bahwa pohon itu baik atau tidak baik. Gitu ya. Jadi kalau misalkan buahnya kita nanam pohon jambu, terus buahnya banyak dimakan ulat, berarti pohon jambu ini lagi banyak penyakitnya. Kita kenal pohon itu dari buahnya. Jadi buah itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi tanaman atau pohon. Gitu ya. Nah, buah ini bukan hanya sebagai sarana atau identitas, tapi buah ini juga sebagai sarana untuk berkembang biak. Ya, kita kenal pohon, kita bisa nanam buah-buahan itu dari bijinya, ya, dari buahnya kita tanam gitu. Nah, dari bacaan di atas, kita belajar sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan untuk bisa berbuah yang baik. Bukan hanya sekadar tertanam dan bertumbuh. Ya, seringkali kita di dalam kehidupan kita hanya membahas bagaimana caranya bertumbuh, bagaimana caranya tertanam. Tetapi kita lupa memperhatikan buah yang kita hasilkan ini baik atau tidak baik. Ya, setiap kita ini pasti berbuah. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, buah yang kita hasilkan ini baik atau tidak baik. Pernah gak teman-teman berpikir begitu? Atau kita cuma berpikir, alah yang penting pokoknya berbuah. Yang penting aku menghasilkan sebuah buah. Gitu ya. Menghasilkan buah. Kok menghasilkan sebuah buah? Gitu. Ada yang pernah berpikir buahku ini baik atau tidak baik? Jangan-jangan buahku ini tidak bisa dimakan oleh orang lain, tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Hari ini kita akan belajar, gitu ya. Nah, tapi ada muncul pertanyaan. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Kita masuk dalam pembahasan gitu ya. Kita masuk dalam judul. Jadi
Judul khotbah saya hari ini saya kasih judul pruning. Ada yang tahu pruning? Ada yang tahu? Pruning itu memangkas atau dipangkas gitu ya. Jadi agar tanaman itu tumbuh dengan baik, dia tidak cuma hanya dipupuk, dikasih nutrisi, disirami. Tidak hanya begitu, tapi perlu yang namanya dipangkas atau dipotong dahan-dahan yang tidak perlu. Gitu ya. Supaya bisa menghasilkan buah yang maksimal. Ya. Ini adalah metode yang sering dilakukan oleh petani atau orang-orang yang bertani. Jadi ketika dia menanam pohon apel, ya tadi kita bahas apel, itu dia akan pangkasi tunas-tunas airnya. Supaya apa? Buahnya maksimal. Supaya apa? Pertumbuhannya bagus. Itu selalu dipangkasi. Saya pernah bandingkan, saya pernah nanam cabai gitu ya. Saya nanam cabai 8 batang. Ya. Selama hampir 1 tahun saya tidak pernah beli cabai. Ya, selama 1 tahun saya tidak pernah beli cabai. Jadi cabai kecil itu usianya kan paling panjang. Dia bisa sampai 2 tahun, bisa sampai pokoknya lebih panjang daripada cabai besar. Itu saya bandingkan yang dipangkas dengan yang tidak dipangkas. Hasilnya berbeda. Yang dipangkas itu buahnya bisa banyak, terus maksimal gitu ya, bisa besar-besar. Yang tidak dipangkas daunnya yang banyak, tapi buahnya nggak terlalu banyak. Gitu. Nah, tanaman itu perlu dipangkas. Ya, dahan atau rantingnya tidak bisa cuma dibiarkan tumbuh liar. Dia kalau cuma tumbuh liar, dia akan gemuk saja, tetapi buahnya sedikit. Pernah nemuin pohon yang dia subur gitu ya, subur banget. Daunnya, buahnya, tapi buahnya sedikit. Pernah nemuin di jalan seperti itu ya. Tapi kita juga pernah nemuin pohon yang dahannya nggak terlalu banyak, tapi buahnya lebat. Kita sering, mungkin kalau misalkan teman-teman memperhatikan, kita akan sering melihat hal seperti itu. Jadi manfaat di pruning atau dipangkas ini supaya produktivitasnya dari tanaman itu maksimal. Ya, produktivitasnya supaya maksimal. Nah, ada beberapa manfaat gitu ya. Ini saya tulis gitu ya, saya ambil dari beberapa literasi gitu ya. Manfaat pruning pada tanaman nomor 1 adalah mencegah terjadinya iklim mikro. Ya. Ketika tanaman itu dibiarkan tumbuh begitu saja, tidak mengalami sebuah pemangkasan, maka tanaman itu akan menjadi lebat. Ketika dia lebat, otomatis dia akan menciptakan sebuah iklim mikro. Ya, ketika dia lebat, misalkan sekarang musim panas, pohon itu daunnya rimbun. Maka di bawah pohon itu akan menjadi sejuk. Betul ya? Ketika sejuk dia akan lama-lama akan menjadi lembab. Nah, ketika lembab inilah jamur biasanya itu sering muncul. Ya, menempel, dan kalau dibiarkan lama-lama itu akan mendatangkan penyakit. Makanya perlu dipangkasi supaya sirkulasi udaranya masuk ke sela-sela pohon-pohon itu. Itu salah satunya gitu ya. Dan itu menjaga tanaman tetap sehat. Ya, kalau tidak percaya dicoba aja saja ya. Kalau saya sudah pernah nyoba gitu ya. Jadi ketika dahannya itu dibiarkan begitu saja, bawahnya sejuk, kita yang di bawahnya seneng, tapi pohon itu lama-lama banyak jamurnya dan pasti akan mati gitu ya. Terus yang kedua, efisiensi dan efektivitas pemberian pupuk dan nutrisi. Jadi biasanya pemangkasan itu dilakukan pada fase vegetatif dan generatif. Ya. Jadi kalau vegetatif itu masa pertumbuhan. Itu biasanya ketika pertama ditanam benih itu dibiarkan tumbuh, setelah usia beberapa hari itu mulai dipangkasi. Mulai dipreteli, daunnya yang tidak penting itu ya, daun-daun yang tua mulai dipangkasi, mulai dipotongi. Itu masa vegetatif. Tujuannya supaya kita bisa memfokuskan batang atau dahan yang dipilih. Oh, batang ini bagus. Ini akan aku pelihara supaya dia bisa menghasilkan buah yang baik. Terus yang kedua itu di fase vegetatif. Di fase generatif. Fase generatif ini adalah usia tanaman mulai berbuah. Itu mulai dipotongi. Tujuannya apa? Supaya muncul tunas baru dan akhirnya tunas itu bisa menghasilkan buah. Nah, ketika dilakukan itu,
Kita merawat tanaman kan kita pasti kasih pupuk, kita sirami. Itu pupuk dan nutrisi yang kita berikan ke tanaman itu bisa tersalurkan kepada dahan-dahan yang memang atau pohon-pohon atau batang-batang yang memang kita pelihara. Jadi kalau tunas air itu tidak bisa menghasilkan buah. Ya, ada tunas air yang kecil gitu. Dia kalau coba perhatikan teman-teman ya. Nanti ada sebuah pohon, biasanya ada satu ranting, dia nggak menghasilkan buah. Lainnya sudah berbuah, dia nggak menghasilkan buah. Itu tunas air namanya. Itu kalau dibiarkan, itu cuma ngerugiin petani. Karena apa? Ya dia makan nutrisi, dia makan pupuk, tapi nggak menghasilkan buah. Makanya perlu dipotong. Tujuannya itu supaya efisiensi pemberian pupuk dan nutrisi itu tersalurkan dengan benar, gitu ya. Terus yang ketiga, mempercepat terjadinya pembungaan dan pembuahan. Ya tadi sudah saya sampaikan pohon yang dipangkas itu buahnya lebih banyak. Hasilnya pun lebih maksimal. Gitu ya. Karena apa? Ketika pohon itu cuma dibiarkan, dia hanya akan bertumbuh. Tapi ketika dia dipangkas, dia akan seperti dipaksa untuk berhenti bertumbuh. Ketika dia berhenti bertumbuh, dia fokusnya bukan bertumbuh lagi, tetapi fokusnya berbunga dan berbuah. Itu 3 manfaat pruning pada tanaman, gitu ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan kehidupan orang percaya? Di Alkitab seringkali menulis bahwa kita ini seringkali diperumpamakan seperti tumbuhan atau pohon. Ya, pohon anggur, pohon ara. Seringkali Tuhan memperumpamakan itu. Ya, di dalam menjalani kehidupan, sadar tidak sadar, kita ini sudah berdampak bagi lingkungan kita. Sadar tidak sadar, apa yang kita lakukan itu sudah memberikan dampak dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Sengaja tidak sengaja, kita ini sudah memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi apakah dampaknya itu baik? Ataukah dampak itu dampak yang merugikan orang lain? Ini yang perlu kita pikirkan. Makanya saya tadi bilang, ya kita ini berbuah, tapi berbuah kita ini baik atau tidak baik, gitu ya. Dan sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya gitu ya. Tentunya kita ini punya kerinduan. Ingin memberikan sebuah dampak yang baik. Ingin menghasilkan buah yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Siapa yang di sini pengen menghasilkan buah yang tidak baik? Enggak ada. Pasti enggak ada. Gitu ya. Kita pasti ingin memberikan buah yang baik. Seperti di Galatia 5 ayat 22-23. Kasih sukacita. Kita pengen memberikan yang seperti itu. Tetapi kita perlu perhatikan. Apa sih dampak yang sudah kita berikan ini. Kita harus selalu mulai memangkas. Berani memangkas, memotong hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya pertumbuhan buah itu maksimal. Supaya pertumbuhan buah dalam kehidupan kita itu benar-benar bisa menghasilkan buah yang baik. Kita tidak bisa menjadi tanaman yang cuma dibiarkan begitu saja. Tidak bisa. Kita ya harus dirawat. Bagaimana kita mau menghasilkan buah? Kalau hidup kita ya sudah begini saja. Aku mengalir bagaikan air. Nggak tahu kemana arah dan tujuannya. Ya, kita tidak pernah mempersiapkan diri kita. Kita tidak pernah memberikan makanan yang benar dalam kehidupan kita. Ya kita tidak bisa berbuah baik. Sebagai orang percaya, kalau tadi pohon itu dinilai dari buahnya. Sebagai orang percaya, kita dinilai dari buah juga. Buah itu apa sih? Bentuk dan rasanya. Itu buah. Jadi kita punya bentuk. Ada sebuah bentuk dari buah itu. Ada sebuah bentuk perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak mungkin kita ngomong, aku mengasihimu. Ketika ada orang jatuh kita cuma diam. Oh, aku mengasihimu. Harus ada sebuah action, harus ada sebuah tindakan, harus ada sebuah bentuk yang kita lakukan. Kita tolong, kita bantu dia bangun. Ya, itu namanya berbuah. Itu salah satu contohnya. Kita tidak mungkin ngomong, aku mengasihi engkau. Aku sabar kok. Begitu di jalan, naik motor gitu ya, kakinya turun, ada becak lewat, diplindes, set gitu ya langsung. Mana sabarnya? Gak ada. Jadi harus ada bentuknya, harus ada rasanya. Itu namanya buah.
Buahnya kelihatannya bagus. Tapi begitu dimakan tidak enak. Gak ada gunanya buah itu. Ya, jadi mulai kita harus merawat dengan cara kita memangkas. Terus bagaimana cara memangkas hal-hal itu? Hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Yang pertama, mulai isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ini penting. Ya, mulai isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ketika saya ngomong mulai isi pikiran kita dengan firman Tuhan, pasti teman-teman akan bilang, aduh baca Alkitab lagi. Tapi saya mau tegaskan, itu penting. Kita akan ngomong, Tuhan pimpin aku supaya aku bisa berjalan di jalan-Mu. Supaya aku bisa mengerti kehendak-Mu. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya bohong, ya kita seperti tanaman yang tumbuh ya begitu-begitu saja. Pokoknya aku tumbuh. Jadi mulai isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena semakin kita mengerti kehendak Tuhan, maka segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan kita itu akan terpotong atau terpangkas dengan sendirinya. Manfaat mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita semakin mengerti kehendak Allah. Jelas, itu pasti. Ya, ketika kita sering merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan tanya lagi, apa sih rencanamu dalam hidupku? Kita ngerti, oh jelas rencana Tuhan ini loh dalam hidupku. Yang kedua, semakin dekat dengan Allah dan kita semakin menjauh dari perbuatan dosa. Kita mengerti kehendak Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah. Jadi ketika hidup kita ini terarah kepada Allah, otomatis kita sedang menjauh daripada dosa. Ya, di sebelah kiri dosa. Di sebelah kanan, katakanlah ini adalah Tuhan. Ketika kita mendekat kepada si iblis atau si dosa, kita sedang menjauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, secara otomatis kita sedang meninggalkan dosa-dosa kita. Jadi mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, sekali lagi saya katakan itu sangat penting. Supaya kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin kenal dengan Allah, dekatnya semakin kita mengenal Allah. Ya, kita semakin tahu Allah kita itu siapa. Ya, dan semakin membuat kita jauh daripada dosa. Terus yang ketiga, hidup kita semakin terarah. Ya, atau fokus kepada kehendak Allah. Pokoknya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita pasti ngomong, ini tujuannya untuk Tuhan. Ini benar enggak buat Tuhan? Ini benar enggak kira-kira perbuatanku? Kalau kita sudah mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, itu yang akan kita lakukan. Lalu selanjutnya bagaimana kita memangkas, ya, selain kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Bagaimana cara kita memangkas hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Yang kedua, ini yang tadi sudah saya singgung gitu ya, melakukan firman itu. Karena firman Tuhan itu perlu dipraktekkan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita percaya sama Tuhan nih, aku mengasihi Tuhan. Ya sering kali saya sampaikan, aku mengasihi Tuhan, apa buktinya? Kita tidak bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mengasihi engkau. Terus Tuhan, oh aku percaya engkau mengasihi aku. Harus ada buktinya. Buktinya apa? Kasihilah sesamamu manusia. Lakukan firman itu. Ketika Tuhan ngomong berhenti berbuat dosa. Ya berhenti berbuat dosa. Perbarui hidupmu. Kita sering kali ngomong, aku pengen diberkati dalam segala aspek kehidupanku. Ya bertobatlah dalam segala aspek kehidupanmu. Simple ikut Tuhan itu seperti itu. Ketika kita ingin, aku diberkati dalam hal ini. Berubahlah. Karena ketika kita mempersiapkan diri kita, maka Tuhan akan berkati kita. Bukan berarti berkat itu jadi salah satu tolak ukur kita mengikut Tuhan. No, itu bukan berarti kita mengasihi Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan perintahkan, saya yakin dan percaya kita semua tahu. Apa sih yang maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Lakukan. Jangan cuma dibaca. Jangan cuma difikirkan, direnungkan, tapi lakukan sebagai sebuah tindakan.
Kalau tadi pohon itu dikenali dari buahnya, maka kita sebagai orang Kristen itu dikenali karena perbuatannya. Seringkali kita dengar ya, orang-orang luar itu ngomong, oh orang Kristen itu manis, ya, lemah lembut, orang Kristen itu baik-baik. Jangan sampai itu rusak. Cuma gara-gara ada yang namanya Yohanes masuk penjara, gitu ya. Pakai nama saya sendiri aja ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi lakukan firman Tuhan. Ya, jadi lakukan itu semua dengan tulus. Bukan sebuah tipu daya supaya terlihat baik. Enggak, lakukan semuanya itu dengan tulus karena kita sangat mengasihi Tuhan. Lukas 6 ayat 44 dikatakan begini. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Buah kita, perbuatan kita itu adalah identitasnya kita. Jadi hati-hati. Guyonan saya itu kalau ke teman-teman tuh gini. Kita ini di mana-mana. Itu seperti ada sebuah tiang yang berdiri di sini. Kristen. Ada sebuah beban yang harus kita jaga. Ini sebenarnya bukan beban ya. Ini ada sebuah kehormatan yang harus kita jaga. Dimanapun kita berada. Itu identitas kita. Ya. Jadi melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Itu dapat memangkas atau mematikan keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita. Karena secara tidak langsung kita sedang memaksakan kehendak Allah dalam hidup kita yang secara nature-nya itu adalah punya kecenderungan melakukan dosa. Jadi ketika kita melakukan kehendak Allah dengan tulus-tulus setiap hari, itu kita sedang memaksa diri kita untuk terus melakukan kehendak Allah, untuk terus hidup benar. Kenapa? Kita ini punya dosa turunan. Dosa turunan bukan berarti ketika orang tua kita suka membunuh terus kita suka membunuh, enggak. Dosa turunan kita itu adalah kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Ya, jadi manusia, Anda dan saya, ini punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Itu dosa turunannya kita. Kita kalau disuruh berbuat baik, itu sulit. Tapi kalau disuruh berbuat yang tidak baik, itu cepat sekali. Contoh, ada slogan kan, peraturan untuk dilanggar. Itu adalah sudah contoh kecenderungan kita untuk melakukan dosa, gitu ya. Saya punya contoh gitu ya, saya punya analogi. Saya ini tidak suka pizza. Ya, yang suka pizza enggak apa-apa, kalian suka aja gitu ya. Saya ini enggak suka pizza. Kalau misalkan saya disuruh milih antara makan pizza, pecel lele, penyetan, ya nasi campur, nasi pecel. Saya akan pilih nasi pecel itu. Lodeh itu saya akan pilih itu. Karena lidah saya enggak cocok dengan pizza. Gitu ya. Jadi kalau mau traktir saya, traktir pecel aja gitu ya. Enggak, itu bercanda gitu ya. Bercanda gitu ya. Jadi ketika saya enggak suka makan pizza, ya, terus tiba-tiba saya ditugaskan misalkan gitu ya ke Italia. Yang notabene adalah negara pizza ya, pizza berasal. Ketika saya tinggal di sana enggak ada nasi pecel. Maka setiap hari saya akan makan pizza. Setiap hari itu saya makan pizza, lama-lama saya akan suka pizza. Saya akan lupa dengan nasi pecel, penyetan, ya, lain-lain tadi. Mungkin bisa jadi saya lupa karena setiap hari saya makan pizza. Nah, ada contoh lagi. Saya ini pencinta pedas, gitu ya. Saya kalau makan nggak ada pedasnya, itu saya seperti kayak orang yang bingung gitu ya, tolah-toleh. Saya pasti setiap hari itu makan ada pedas-pedasnya gitu. Istri saya enggak suka pedas. Nah, tapi puji Tuhannya di rumah itu yang sering masak adalah saya. Gitu ya. Saya adalah bapak-bapak yang suka masak gitu ya. Di sini ada beberapa saya teman-teman yang sama dengan saya gitu ya. Sukanya utek di dapur gitu ya. Istri saya enggak suka. Ya, tapi saya akali gitu ya. Setiap saya masak apa gitu saya kasih cabai. Mungkin pertama 3 biji cabai kecil itu saya irisi 3. Enggak saya lembutkan gitu, saya irisi 3 biji. Saya naikkan lagi jadi 5 biji.
Ya saya naikkan lagi jadi 7 biji. Lama-lama dia menikmati pedes itu. Kalau nggak ada pedesnya kok aneh ya rasanya. Kok nggak pedes ya? Gitu. Ya seperti itu. Kita harus lakukan. Ketika kita lakukan terus kita paksa dalam diri kita. Maka lama-lama kita akan semakin menjauh dari dosa. Ya. Maka semakin hari kecenderungan-kecenderungan itu akan terkikis oleh perbuatan-perbuatan yang benar. Dan perbuatan-perbuatan benar itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi karakter. Dan tentunya adalah karakter Kristus. Gitu ya. Jadi kita terus diperbarui, dilengkapi, dimampukan. Dan yang paling penting kita bisa terus mengeluarkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Nah, selain mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Serta melakukan firman itu. Diperlukan juga sebuah ketulusan dalam hati kita. Ketulusan ini sangat penting. Semuanya saya katakan, saya kasih penekanan, penting. Gitu ya. Teman yang baik adalah teman yang tulus. Untuk teman yang tulus, pinjam dulu 100 gitu ya. Oh enggak. Gitu ya. Jadi ketulusan itu sangat penting. Kita bisa merekayasa semua yang kita mau tampilkan. Ya, kita bisa membuat drama supaya terlihat baik. Ya. Kita bisa mendandani diri kita ini supaya terlihat ganteng. Kita bisa buat tingkah laku kita ini supaya terlihat, oh anak ini anak baik, anak alim. Ya. Kita bisa berkamuflase. Tapi buah yang keluar dari kehidupan kita tidak bisa bohong. Apa yang kita keluarkan itu tidak bisa bohong. Tadi firman Tuhan ngomong, sesuatu yang baik itu pasti keluar dari perbendaharaan yang baik. Sesuatu yang tidak baik pasti mengeluarkan yang tidak baik. Di mimbar baik. Ya. Di mimbar rohani menggebu-gebu. Di luar roh halus. Seringkali kita hidup itu seperti itu. Kita seperti memakai topeng. Ketika bertemu dengan teman-teman orang-orang yang sesama percaya sama Tuhan, orang-orang Kristen, kita bertingkah laku, wah kelihatan baik, kelihatan rohani. Padahal di rumah, di habitat asli kita, rohana. Jadi dibutuhkan sebuah ketulusan. Tulus, benar-benar tulus. Ini loh Tuhan, aku mau tampilkan semua. Sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada di dalam diriku. Karena kehidupan kita ini penuh dengan panggung sandiwara. Buah menjadi identitas. Saya undang pemain musik dan pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Buah menjadi sebuah identitas bagi orang-orang percaya. Ya, kekristenan itu tumbuh seperti sekarang ini. Itu adalah hasil dari buah yang baik. Dari para rasul, dari pengikut-pengikut Tuhan. Kekristenan itu dikenal karena itu. Kalau kita baca di Alkitab, kita yang disebut orang Kristen. Karena apa? Kita meneladani Tuhan Yesus. Hidup kita itu meneladani Tuhan Yesus. Itu orang-orang disebut orang Kristen. Jadi jangan sampai kita mencoreng kekristenan itu karena apa? Kita tidak meneladani kehidupan Tuhan Kristus. Kita tidak meneladani kebaikannya Tuhan Yesus. Kita tidak meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Mari kita sebagai generasi muda mau terus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan tulus. Sehingga kita dikenali sebagai orang-orang yang berdampak. Ya. Sebagai orang-orang yang berdampak melalui buah yang baik yang kita keluarkan dari kehidupan kita. Jangan sampai kita dikenali karena apa? Sesuatu yang tidak baik yang kita keluarkan dari hidup kita. Siapa yang mau berbuah baik? Gak semuanya mau berbuah baik. Sekali lagi, siapa yang mau berbuah baik? Haleluya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi hamba yakin dan percaya firman-Mu akan terus hidup dalam kehidupan kami Tuhan.
Mampukan kami sebagai anak-anak muda-Mu yang rindu untuk selalu merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bukan cuma merenungkan, tapi kami mau melakukan firman itu dengan sebuah ketulusan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak muda yang menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Mari teman-teman kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Untuk sore malam hari ini Tuhan, kami bisa beribadah di tempat ini. Kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami bisa meninggikan nama-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan singkat-Mu pada kami semua Tuhan pada sore malam hari ini. Supaya kami Tuhan bisa berbuah dengan baik. Kami memiliki buah yang baik Tuhan. Dan orang tidak melihat kami hanya dari pohonnya saja. Tapi biarlah orang-orang di luar sana, mereka bisa mencicipi buah kami. Buah yang manis.
Yang itu adalah menurut sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Kak Yohanes Tuhan yang sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati beliau Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan. Semua Tuhan apa yang beliau kerjakan Tuhan Kau buat berhasil Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang pada sore malam hari ini mereka yang sudah bertugas Tuhan. Mulai teman-teman WL, singer, pemain musik, choir, SM, sound, multimedia, semua Tuhan. Dan juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini pada sore malam hari ini Bapa. Kami sungguh terberkati Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan bisa merasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan itu menjadi bekal untuk kami Tuhan hari demi hari. Setiap hari Tuhan kami mau mengupgrade diri kami Bapa. Kami mau Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan dekat dengan-Mu lebih lagi Tuhan. Hari demi hari Tuhan kehidupan kami mau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja Betani. Kami serahkan Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak Aswintanu Saputra, untuk youth pastor kami Tuhan Kau pilih Tuhan. Kau yang Tuhan sudah menugaskan mereka Tuhan, memberikan tanggung jawab kepada mereka ya Bapa. Untuk membimbing kami semua ya Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan hari demi hari. Supaya mereka Tuhan bisa membawa kami semua lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Cornerstone ini Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan youth ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Generasi penerus-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Kau yang terus Tuhan perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah Tuhan. Untuk kami siap perang di luar sana Tuhan. Menghadapi orang-orang yang di luar sana. Menghadapi musuh-musuh di luar sana Tuhan. Yang dimana Tuhan mereka Tuhan tidak mengindahkan Engkau. Kami Tuhan siap Tuhan. Untuk berperang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau tetap sertai kami, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Tetap jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan. Supaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, orang-orang di luar sana melihat kami seperti mereka melihat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau perkumpulkan kembali di tempat ini Tuhan. Kami minggu depan ya Bapa dengan semangat kami yang baru. Kami yang mau lebih berapi-api lagi Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami yang lebih lagi rindu akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua. When I was searching, your love was never far.
won't let me. Love won't let me. Love won't let me down. God, when I need you, you listen as I pray. Day and night for me, may the sky read promises of your grace.